Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih Anda nemuin sebuah buku catatan kuno yang kelihatannya menyimpan banyak sekali rahasia? Nah, hari ini kita akan membongkar isi dari sebuah kitab mujarobat tulisan tangan yang sangat luar biasa. Anggap aja ini semacam panduan praktis buat kita semua, khususnya buat yang baru mau mulai mendalami hal-hal spiritual. Coba saya tanya dulu deh, pernah nggak Anda ngerasa butuh banget sebuah pegangan atau panduan spiritual, mungkin untuk melewati tantangan hidup yang lagi berat, atau buat mewujudkan keinginan-keinginan yang rasanya sulit tercapai? Nah, ini dia jawabannya. Buku catatan pribadi yang akan kita bedah bareng-bareng. Isinya penuh dengan praktik-praktik spiritual yang disebut amalan. Bisa jadi, inilah panduan yang selama ini Anda cari. Ini bukan buku cetakan biasa loh, tapi warisan pengetahuan yang ditulis langsung dengan tangan, tulus dari hati. Oke, biar kita nggak bingung, ini dia peta jalan kita untuk pembahasan kali ini. Kita akan mulai dari ngertiin strukturnya, terus kita lihat contoh-contoh amalannya, sampai nanti kita temukan apa sih kunci utama di balik semuanya. Oke, yang paling pertama dan paling dasar, kita perlu paham dulu struktur setiap amalan di dalam buku ini. Ini penting banget biar kita bisa ngikutin setiap panduannya dengan benar, dan nggak salah langkah. Jadi setiap amalan di buku ini tuh polanya simpel banget, cuma ada dua bagian utama. Pertama ada khasiat, ini tuh tujuannya manfaat yang mau kita raih. Terus yang kedua ada kaifiat, nah ini adalah langkah-langkahnya gimana cara ngerjainnya. Jadi selalu jelas tujuannya apa dan caranya gimana. Gampang kan? Oke, biar lebih kebayang, kita langsung masuk ke contoh praktisnya aja ya. Kita mulai dengan kekuatan yang luar biasa dari wirid atau zikir basmalah. Wow, coba lihat deh. Manfaatnya itu nggak main-main loh. Mulai dari biar hajat kita terkabul, urusan yang ribet jadi dipermudah, sampai membuka pintu rezeki jadi lebih lapang. Ini bener-bener kayak solusi spiritual buat berbagai masalah kita sehari-hari. Terus gimana cara ngelakuinnya? Untuk pengen hajat kita terkabul, tata caranya sangat jelas dan spesifik. Pertama, baca basmalah sebanyak 786 kali. Setelah selesai, ditutup dengan doa khususnya sebanyak 7 kali. Angka-angka ini bukan acak ya, tapi diyakini punya rahasia dan energi spiritualnya sendiri. Dan ini nih yang bikin merinding, ini bukti otentiknya. Yang Anda lihat di layar ini adalah tulisan tangan asli dari doa yang dibaca setelah wirid basmalah, langsung dari kitabnya. Jadi kita benar-benar melihat dari sumber aslinya. Oke, kita lanjut ke amalan berikutnya yang gak kalah dahsyat, yaitu sholawat fatih. Sholawat ini sering disebut sebagai kuncinya segala kunci, pembuka segala yang tertutup. Nah, yang keren dari sholawat fatih ini, manfaatnya tuh lengkap banget. Nggak cuma buat urusan duniawi, kayak rezeki dan keberuntungan, tapi juga buat sisi batin kita. Bisa menambah kedekatan sama Tuhan, menguatkan batin, bahkan bisa bantu kita biar lebih cepat paham waktu belajar ilmu. Caranya, polanya mirip sama yang tadi, jadi gampang buat diikutin. Kita baca sholawat fatih dalam jumlah tertentu, lalu seperti biasa, kita sempurnakan dengan doa penutup yang khusus untuk amalan ini. Dan sekali lagi, kita bisa lihat langsung keindahan dan keasliannya. Ini adalah potongan awal dari doa tulisan tangan yang dibaca setelah wirid sholawat fatih, benar-benar langsung dari sumbernya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin kedengarannya agak rumit, namanya wafak. Tapi tenang, kita akan coba bedah sesederhana mungkin biar kita semua paham. Gampangnya gini, bayangin wafak itu kayak blueprint atau cetak biru spiritual. Isinya itu susunan angka, huruf, atau simbol yang udah dihitung secara cermat dan dirancang khusus untuk satu tujuan tertentu. Jadi, setiap goresannya itu ada maknanya. Lihat deh bedanya. Beda niat, beda juga blueprintnya. Yang di kiri itu wafak yang berhubungan dengan basmalah, sementara yang kanan untuk sholawat fatih. Jadi, ya ini seperti punya kunci yang berbeda untuk membuka pintu yang berbeda. Sangat spesifik. Oke, kita udah lihat wirid, sholawat, doa, bahkan blueprint spiritual. Pertanyaannya sekarang, apa sih inti dari semua ini? Apa benang merah yang menyatukan semua praktik ini biar bisa berhasil? Dan jawabannya ada di 3 hal ini. Ini dia kuncinya. Niat yang tulus dari hati, keyakinan yang kuat tanpa sedikit pun keraguan, dan yang terakhir, konsistensi atau istiqomah dalam menjalankannya. 3 hal ini adalah pondasinya. Jadi poin terpenting yang harus kita bawa pulang adalah ini. Buku catatan ini adalah sebuah panduan, sebuah peta yang sangat berharga. Tapi kekuatan sesungguhnya, mesin penggeraknya, itu datang dari dalam diri kita sendiri, dari hati dan keyakinan Anda. Buku ini adalah alatnya, dan Andalah ahlinya. Nah, dari semua yang udah kita bahas tadi, mulai dari wirid basmalah, sholawat fatih, sampai konsep wafak,
Saya jadi penasaran deh, mana yang menurut Anda paling menarik atau paling relevan buat Anda saat ini? Coba yuk, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kalau teman-teman merasa pembahasan ini bermanfaat dan membuka wawasan baru, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini ya. Siapa tahu, di luar sana ada teman atau keluarga kita yang juga sedang membutuhkan panduan seperti ini. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.